Oke guys, di part keempat kali ini kita akan melanjutkan pertarungan Diana melawan Meliodas. Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan penuh semangat. Diana menggunakan kekuatannya untuk menciptakan gelombang tanah yang besar. Namun Meliodas berhasil menghindari setiap serangannya dengan cekatan. Sampai pada akhirnya pertarungan mereka pun terhenti karena suatu sebab. Meliodas dan kawan-kawan pun tiba-tiba membongkar identitas mereka dan menyuruh para warga sekitar untuk pergi menjauh dari sana. Tapi sayangnya sudah terlambat bagi mereka untuk kabur, karena kedatangan musuh yang menggunakan meteor untuk menyerang mereka. Musuhnya tak lain adalah Jericho dan Guila. Lalu satu lagi adalah pria yang menggunakan topeng. Meteor pun mulai berjatuhan dan mengakibatkan suasana di tempat tersebut menjadi kacau. Veronica yang tahu akan hal tersebut pun sesegera mungkin mencari keberadaan Elizabeth. Tak lama dari itu, setelah musuh turun dari kendaraan, Jericho pun langsung menyerang Ban. Lalu membalas dendam atas perbuatan Ban pada saat di penjara bawah tanah Baste. Begitu juga dengan Meliodas dan Guila. Hak yang mengetahui situasi yang genting pun segera membawa Elizabeth pergi untuk melindunginya dari bahaya. Melihat rekan-rekannya dalam bahaya, King pun muncul dan bergabung dalam pertempuran. Dia pun bertarung dengan kemampuan yang luar biasa, melawan kedua musuhnya secara bersamaan. Lalu Hak pun disuruh King membawa rekan-rekan mereka yang sedang sekarat. Setelah membawa mereka ke tempat yang agak jauh, tiba-tiba tubuh Elizabeth pun kembali ke ukuran yang semula. Dari situlah Veronica bertemu dengan Elizabeth yang merupakan adik kandungnya sendiri. Dia pun mencoba membawa Elizabeth pergi demi keselamatannya. Namun karena terjadi kesalahpahaman, Elizabeth pun menolak. Tapi Veronica tetap memaksa untuk membawa Elizabeth ke kerajaan. Di saat itu juga Meliodas pun bangun dari pingsannya dan melepaskan tangan Elizabeth dari Veronica. Lalu kilas balik pun memperlihatkan Henriksen yang sedang memberikan Veronica sebuah benda yang bernama Amber Dewi, yang dirancang khusus untuk menangkap Meliodas. Setelah membaca ajian kesumat, Meliodas pun terperangkap ke dalam benda tersebut. Tak lama dari itu, Veronica pun menyuruh Griamor untuk menangkap Elizabeth menggunakan dinding pelindung. Sementara Ban yang sudah bangun dari pingsannya menyandera Veronica untuk memastikan keselamatan Elizabeth dan kelompoknya. Lalu pertarungan King melawan Guila dan Jericho pun berlanjut. Dengan King menggunakan skill bunga matahari untuk mengeluarkan serangan kuat dan membuat Guila dan Jericho kewalahan. Tapi tak disangka-sangka ternyata skill yang dilancarkan King dapat dibatalkan oleh Pak Wasit yang sebelumnya berada di pertandingan. Wasit pertandingan tersebut ternyata adalah Helbram yang sedang menyamar. Helbram pun lantas menyuruh Guila dan Jericho untuk menyusul kelompok Meliodas dan menculik Elizabeth. Setibanya di tempat Meliodas, mereka berdua pun langsung menyerang Ban yang saat itu sedang menyandra Veronica. Si Hak pun gaya-gayaan mau menyerang Guila, tapi ujung-ujungnya jadi babi panggang deh. Guila pun lalu meminta Elizabeth untuk segera mengikutinya, namun ditahan oleh Veronica. Hal tersebut pun memicu perselisihan di antara keduanya. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Griamor pun langsung menahan Guila dan Jericho dengan dinding pelindungnya. Sementara itu, Veronica berusaha mengejar Elizabeth untuk menyelamatkannya. Tapi sangat disayangkan saat Veronica sudah mencapai Elizabeth, ranjau yang ada di dekat mereka pun meledak. Veronica pun melindungi Elizabeth dengan menunjukkan kasih sayangnya meskipun di tengah situasi yang berbahaya. Griamor yang cemas pun langsung menyusul keduanya. Lalu dinding pelindung yang menahan Guila dan Jericho pun runtuh. Griamor pun juga diberi perintah terakhir oleh Veronica untuk melindungi Elizabeth. Tapi sayangnya perintah tersebut tidak bisa terlaksana akibat ulah dari Jericho dan Guila. Saat Elizabeth sudah hampir ketangkap, Meliodas pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari kurungan dalam bentuk wujud iblisnya yang mengerikan. Sementara itu King pun harus bersusah payah melawan Helbram. Di saat yang sama, Meliodas pun muncul dalam wujud iblis yang separuh tubuhnya itu hitam legam, membuat Guila, Jericho, dan yang lainnya terkejut. Elizabeth pun menatap Meliodas dengan penuh kekhawatiran. Tak lama setelah itu, Meliodas pun melancarkan serangannya yang kuat dalam sekejap terhadap Guila, yang mengakibatkan salah satu dari tangannya pun terputus. Jericho pun segera menghampiri dan menggunakan bola mantra penyembuh untuk mengembalikan tangan Guila, yang juga secara tidak sengaja menyembuhkan luka Ban di sekitar mereka. Lalu Ban pun memanfaatkan kesempatan ini dan mencuri bola mantra penyembuh dari Guila. Lalu setelah pulih, Ban pun berniat untuk menahan Meliodas. Akan tetapi hanya dalam sekejap saja serangan Meliodas pun membuat Ban terbelah.
Meliodas pun menghampiri Elizabeth dan menatapnya dengan tatapan aneh, lalu menggepakkan sayap. Sementara Elizabeth menatapnya dengan cemas, khawatir dengan kondisi Meliodas yang tampak tak terkendali. Tak lama setelah itu, Meliodas pun muncul di hadapan Helbram dan King. Dengan tatapan kosong, Meliodas pun tak pikir panjang langsung menyerang Helbram. Namun tak disangka-sangka Helbram mampu menyeimbangi kekuatan Meliodas. Dia pun cukup terkejut akan pola hitam yang ada di tubuh Meliodas yang bisa berubah-ubah sesuka hati. Dia pun mengatakan kalau level Meliodas itu berbeda dengan orang yang biasa meminum darah iblis. Helbram pun melakukan uji coba dengan menyerang Meliodas, dan betapa terkejutnya dia. Saat serangannya mengenai Meliodas, pola hitam yang ada di tubuh Meliodas pun melindunginya. Setelah melakukan beberapa kali penyerangan, Helbram pun mencatat apa yang dia ketahui dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Hauser dan yang satunya lagi kita sebut saja Kumbang Gulung sedang memantau pertarungan mereka berdua. Mereka pun sempat berdebat tentang apa yang Kumbang Gulung itu lakukan terhadap warga yang tidak bersalah. Sebelum terjadi perselisihan di antara keduanya, tiba-tiba mamanya Hak pun datang untuk membawakan baju kepada Diana. Pertarungan antara Meliodas melawan Helbram pun terus berlanjut. Pertarungan tersebut pun menjadi semakin intens ketika Helbram mendapatkan transfer kekuatan dari Hendrickson. Sementara itu pula wujud Meliodas pun perlahan berubah, memperlihatkan level kekuatan iblisnya. Namun sangat tak disangka-sangka, Helbram yang mendapatkan transfer kekuatan dari Hendrickson mampu membuat Meliodas tumbang hanya dalam satu kali tebasan. Sebelum Meliodas dan yang lainnya siuman, Helbram pun memutuskan untuk membawa Meliodas beserta pedangnya dan juga Putri Elizabeth ke kerajaan. Lalu tiba-tiba muncul Diana dengan penuh amarah, sambil membawa senjata sakralnya dan juga melindungi Meliodas yang terluka. Saat dia tahu bahwa Helbram lah pelakunya, Diana pun mengamuk sejadi-jadinya. Tahu akan kekuatan Diana yang dahsyat, Hendrickson pun menyarankan Helbram untuk mundur sementara membawa pasukannya. Akan tetapi Helbram dan kelompoknya pun terlambat sejenak, dikarenakan Diana yang sudah terlanjur marah dan mengeluarkan jurus amukan bumi. Lalu setelah pertarungan, kelompok Meliodas pun berkumpul kembali. Gryamor juga tampak sangat sedih atas kehilangan Veronica. Elizabeth pun berterima kasih kepada Gryamor karena telah menjaga Veronica sampai akhir. Dia juga berjanji kepada Gryamor bahwa dia akan menghentikan para kesatria kudus. Elizabeth juga bertanya kepada Meliodas tentang pedangnya yang hilang. Dijawablah sama Meliodas tentu saja situasinya sangat tidak bagus karena pedang tersebut sedang dicuri. Akan tetapi dengan jokes bapak-bapak, Meliodas pun menggombali Elizabeth. Malamnya Gilthander pun memberikan kabar kepada Hauser tentang kejadian yang melibatkan Veronica dan Gryamor, serta kekhawatirannya tentang perang suci yang akan datang. Keesokan paginya Hak terbangun dengan kondisi dagingnya yang kembali pulih, sementara Elizabeth tenggelam dengan kenangan bersama Veronica yang penuh kasih sayang. Di tempat lain, King dan Ban berlatih bersama dan saling menceritakan alasan mereka ingin menghancurkan para kesatria kudus. Tentu saja alasan mereka berdua tidak jauh-jauh dari Diana dan Elaine. Mereka juga membicarakan tentang kekhawatiran mereka terhadap Meliodas, yang tampak semakin kehilangan kendali atas kekuatan iblisnya. Meliodas yang diam-diam mendengar percakapan tersebut menyadari bahwa perang suci telah menghancurkan banyak kehidupan selama lebih dari 3.000 tahun. Ia pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri siklus peperangan ini. Lalu pada malam harinya, Gilthander diam-diam menemui Putri Margaret di penjara kerajaan. Dia pun menceritakan kabar duka tentang Veronica dan menganggap bahwa dalang dari kematian Veronica adalah Seven Delisins. Putri Margaret yang mendengar hal tersebut pun sontak mengucapkan sumpah serapah kepada kelompoknya Meliodas. Gilthander juga merasa bertanggung jawab atas kebencian yang dialami oleh Putri Margaret. Di sisi lain, pria berambut hijau terlihat sedang menopang raksasa berjirah. Raksasa tersebut sangat maniak terhadap buku. Dia selalu ingin minta dibacakan buku oleh pria berambut hijau. Mereka berdua pun pergi menelusuri hutan, sampai di mana Gowther berlarian tidak tentu arah. Setelah pria berambut hijau menemukannya, Gowther pun diajak ke sebuah gua lalu dibacakan buku.
Di suatu tempat terlihat seorang murid Helbram bergegas melaporkan kepada Helbram, Guila, dan Jericho bahwa sosok raksasa berjira terlihat di hutan Ordan, sebelah timur Baisel. Helbram pun lalu menyuruh muridnya untuk memanggil Dawnroar untuk memastikan bahwa raksasa tersebut dan juga salah satu dari Seven Deadly Sins bisa tertangkap. Jericho pun tampak sedikit kesal karena tidak diutus untuk pergi menangkap Seven Deadly Sins. Sin pun memperlihatkan seorang anak yang bernama Zil, yang tidak lain merupakan adiknya Guila. Terlihat Zil sedang pulang dari toko dan mengambil gaji dari bibinya. Sepulangnya ia ke rumah, ia pun dikejutkan oleh kedatangan kakaknya yang sedang libur dari cutinya. Guila pun bertanya kepada adiknya, "Dari mana kamu mendapatkan luka itu?" Namun ia hanya meminta maaf dan memperlihatkan sisa gaji dari bibinya. Guila pun langsung memeluk adiknya dan meminta maaf karena selama ini kakaknya selalu meninggalkannya di rumah sendirian. Lalu tiba-tiba dari luar ada 3 orang yang melempar batu ke arah mereka. Ketiga anak tersebut pun sontak meneriaki mereka dengan kata aib kesatria kudus. Malam harinya setelah Guila membacakan dongeng kepada adiknya, dia pun mencari ketiga anak tersebut dan langsung membunuhnya dengan cara yang kejam. Di sisi lain, Jericho diam-diam sedang mengikuti kelompoknya Dawnroar. Lalu keesokan paginya, kelompok Meliodas berhenti di pinggiran sebuah desa yang bernama Desa Ordan. Dikarenakan kelelahan, Diana pun memutuskan untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Elizabeth dan Hak mendapatkan tugas mempromosikan bar. Sementara itu, Meliodas, Ban, dan King pergi ke dalam hutan untuk mencari persediaan makanan. Sesampainya di desa, Elizabeth dan Hak sembari mempromosikan bar juga harus bersembunyi setelah menyadari kehadiran beberapa kesatria kerajaan yang sedang berpatroli. Di saat itu juga, pria berambut hijau juga ikutan bersembunyi di antara mereka. Ya, ojo-san tachi mo kakurenbo desu ka? Pria tersebut pun memperkenalkan dirinya sebagai Alan. Alan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari perekat untuk Jirah. Namun sepertinya hal tersebut tidak berguna, dikarenakan dirinya sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa kepada orang yang menderita. Yujin, tomodachi. Di sisi lain, Gowther keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seperti ia sedang mencari sesuatu. Lalu Meliodas, Ban, dan King yang sedang mencari bahan makanan di hutan, tiba-tiba mendengar raungan menggelegar dari arah berlawanan. Mereka bertiga pun tiba di tengah hutan dan menemukan seorang kesatria yang terluka parah. Dalam kondisi sekarat, kesatria tersebut menyebutkan kata-kata yang tidak jelas seperti Dawnroar, Armor Giant, dan monster berjira. Sebelum pada akhirnya ia meninggal dunia. Mereka pun mulai menyadari bahwa Armor Giant yang dimaksud adalah Gowther, dan mereka pun mulai mencari keberadaannya. Lalu kelompok Dawnroar yang sedang dipimpin oleh Trader sedang mengepung Gowther Armor. Mereka memandang raksasa Jirah itu sebagai ancaman besar bagi kerajaan dan bersiap untuk menyerang. Saat situasi memanas, tiba-tiba kelompok Meliodas muncul, melibatkan diri dalam pertarungan untuk melindungi Gowther. Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan ada lawan yang menembak panah langsung ke arah raksasa berjira tersebut. Namun tiba-tiba panah tersebut dihentikan oleh Alan yang merupakan Gowther yang original. Gowther pun mengubah warna rambutnya dan menunjukkan identitas aslinya kepada semua orang. Nanatsu no taizai ga hitori. Shikioku no tsumi. Go Toshin. Go Seru. Ban pun seketika menghampiri Gowther dan tak menyangka bahwa Gowther adalah seorang pemuda sama seperti dirinya. Reunian di antara mereka pun terjadi. Namun dari pihak Dawnroar, terutama Trader, ingin sekali bertarung dengan kelompok 7 dosa mematikan. Tapi sayangnya misi mereka kali ini hanya untuk mengambil kepala raksasa berjira tersebut. Gowther pun mencoba bernegosiasi dengan mereka, namun negosiasi tersebut tidak menemukan jalan tengah. Dia pun berinisiatif untuk menebas kepala Armor Giant dan menyerahkannya kepada musuh. Gowther pun memberikan alasan kepada mereka jika 3 kubu ini sampai bertarung maka dampaknya akan terasa pada desa Ordan yang mengakibatkan kehancuran pada desa tersebut. Trader pun menerima dan menghormati keputusan tersebut. Namun jika suatu saat kelompok mereka diperintahkan untuk mengambil kepala 7 dosa mematikan, maka hal tersebut pasti akan mereka laksanakan. Namun tidak sampai terucap pada mulut Trader. Lalu mereka pun pergi dan meninggalkan kelompok Meliodas. Bye-bye. Setelah kelompok musuh pergi, Gowther pun mengungkapkan kepada Meliodas dan kawan-kawan bahwa Armor Giant dulunya adalah seorang manusia. Tak lama setelah penjelasan tersebut, Armor Giant yang kehilangan kepalanya tiba-tiba bangkit kembali dalam kondisi tak terkendali.
Dia pun mulai mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Meliodas dan Ban pun memimpin serangan dan menyerangnya dengan kekuatan fisik. Namun serangan tersebut tidak mempan dan mereka juga kena epic comeback. Lalu King juga mengubah bentuk Castievolnya menjadi bentuk Guardian. Namun hal tersebut juga sia-sia. Lalu Meliodas dan Ban pun berinisiatif untuk menggunakan senjata yang ada di hadapan mereka. Meliodas pun menggunakan skill Helpdesk untuk menyerang monster tersebut. Ban pun menyuruh Meliodas untuk menghabisinya dalam sekali serang. Namun langkah Meliodas terhenti saat ia melihat ada seorang manusia di tubuh monster itu. Meliodas pun tertangkap, namun dengan sigap Gouter menggunakan anak panahnya tepat mengenai manusia tersebut. Dengan skill infusion miliknya, Gouter mengatakan bahwa orang tersebut berada di dalam masa lalu yang ia inginkan. Ban pun ingin mendamaikan orang tersebut, namun dihentikan oleh Meliodas. Di sela-sela pertarungan, Elizabeth pun kedatangan tamu yang tidak lain adalah Cain. Cain sempat mengira bahwa Elizabeth adalah Liz, kekasih Meliodas yang telah lama meninggal dunia. Cain pun membicarakan tentang hubungan Meliodas dengan kekasihnya di masa lalu. Ia menceritakan bahwa Liz dulunya adalah kesatria kerajaan musuh. Dia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, namun Meliodas lah yang menyelamatkannya. Seiring berjalannya waktu, ia pun mulai percaya kepada Meliodas dan menjadi kekasihnya. Lalu para kesatria lainnya pun mulai membuka hatinya kepada Liz sebagai salah satu bagian dari mereka. Cain pun memberikan pedang peninggalan Liz kepada Elizabeth berharap Meliodas bisa menggunakan pedang tersebut ke depannya. Belum selesai mengobrol, Cain dan Elizabeth pun mendengar ada suara raungan dari arah hutan. Elizabeth pun berinisiatif untuk membawa pedang tersebut kepada Meliodas. Meliodas yang teringat kenangannya bersama Liz merasa tergugah untuk mengakhiri penderitaan Del, yang merupakan salah satu calon kesatria kudus di masa lalu. Meliodas pun menyerang monster tersebut dengan penuh keyakinan, memberikan pukulan terakhir yang mengakhiri penderitaan Del dan mengembalikannya ke kedamaian. Setelah pertarungan berakhir, ada kilasan masa lalu yang menampilkan Gouter saat pertama kali bertemu Del yang telah berubah menjadi monster. Gouter yang merasa simpati kepada Del memberikan jira khusus untuk menahan kekuatannya. Namun dia tahu bahwa penderitaan Del mungkin tidak akan berakhir dan berharap ada yang bisa memberikan Del kedamaian suatu hari nanti. Lalu Trader, salah satu anggota Dawnrod, pun membawa kepala armor Jian yang telah terputus ke Helbram. Helbram pun tampak puas melihatnya dan segera memerintahkan Guila untuk melenyapkan kepala tersebut. Dan part keempat pun berakhir sampai di sini kawan-kawan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.